GMP Mapel Sejarah SMK di SMK 1 Purwokerto. Ini GMP Guru Sejarah. Ketiga adalah sambutan Ketua LGMP Pak Mahmud. Kemudian bersama materi, pembuatan modul ajar, lain-lain dan penutup. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LGMP Pak Mahmud. Kepada Pak Mahmud dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi antara Rasulullah Biyudhuluhu ala kulli kafatillah syahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang saya hormati teman-teman pengurus LGMP SMK Kabupaten, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sejarah SMK Kabupaten Banyumas. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul, bertemu dalam suasana sehat. Terima kasih Bu Nina dari MC. Bapak Ibu insya Allah sudah banyak mengenal pengurus, kecuali yang baru, yang pabrik guru yang baru masuk ke SMK. Yang pertama kami sampaikan terima kasih pada SMK kita Purwokerto yang sudah memfasilitasi semuanya melalui Pak Wal. Terima kasih Bapak dari tuan rumah mewakili kepala sekolah dari Waka Sarmas. Terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah hadir untuk mengikuti MTC ini. Ya, saya pertama butuh perkenalan. Yang pertama Ibu Munisop. Ibu Munisop ini dari SMK Wirotomo Purwokerto. Ya, posisinya sebagai bendahara. Ya, ini sana ya Bapak Ibu ini sambil perkenalan. Yang kedua Pak Waluyo ini dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Yang ketiga Bu Tinta Mutiara Nisa SMK Muhammadiyah 2 Cikarang. Terima kasih Bu. Yang keempat Karina Ika Saputri SMK Bakti Purwokerto. Ini tetangga ini.
Berikutnya Bapak Khalid Briliana. Terima kasih. SMK Ma'arif Sapuangon. Pak Didit ya, dulu Pak Didit. Yang kelima Bu Muji Mujiati dari SMK Negeri 3 Banyumas. Kalau di pengurusan sebagai sekretaris ibu. Yang ketujuh Bu Nina Wijiati SMK Telkom Purwokerto. Ini sekretaris juga yang dari MC. Nomor 8 saya sendiri Banu Handoyo dari SMK Negeri 1 Purwojati yang diberi amanah oleh Bapak Ibu menjadi ketua yang sebenarnya sudah ingin diganti. 9 Ibu Siswi Rohmati SPD Rohmatin SPD SMK Negeri 3 Purwokerto. Ibu Ika Agustina SMK Negeri 1 Banyumas. Sama Pak itu belakangnya ya. Toto ya. Yang 11 Ibu BTR SMK Kartek 2 ya. Pak Tekur ya. Kemudian 12 Ibu Weda Setia Pabugar. Oh Bapak, Bapak Weda Setia Pabugar SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto. Berikutnya Bapak Kristiono Pak SMK 751. Berikutnya Ibu Fitria Pangesti Rahayu. Terima kasih Bu dari SMK Ma'arif 1 Sukyuh. Ya, Sukyuh. Berikutnya Bapak M Samsul. Kurang L. SMK Ma'arif 2 Ajibaran. Berikutnya Ibu Ratna Subhi. Oh Bapak, oh maaf, Ratno ya, Ratno Subhi, Ratno, bukan Ratno. Ini Ratna, Pak Ratno Subhi SMK Ma'arif 2 Ajibaran. Makanya AJC saja. Bapak Edo Rolino apa? Firlianto, oh ya, Edo Firlianto SMK Wijaya Kusuma. Berikutnya Bapak Ferdian Pradinata SMK 1 Kalibagur. Berikutnya Ibu Nadia Yepriana SMK Bintek. Berikutnya Ibu Novita Dwi Satriani. Terima kasih dari Bunda Satria. Ibu Yulia Cahyani SMK Putantular. Butuh ya Bu. Bapak Tri Joko, ini orangnya di tengah dari SMK Negeri Kebaken. Bapak Budi Suprapto, ini dari SMK Sriwijaya 2 Wangi. Terima kasih Pak Budi. Berikutnya Pak Tatan Hari S SMK 752. Berikutnya Ibu Retno Titi M. Ya, terima kasih Bu dari SMK YWS Sukyuh. Berikutnya Ibu Bapak Firman Pak Marianto SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Ada yang belum absen nih Pak Sumar ya? Nanti Bu. Oh ya Bu Nuci. Dari mana Ibu? Dari SMK Muhammadiyah Sumatera. Sumatera. Oke. Namanya Bu? Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang. Bapak Ibu yang saya hormati, MPMP sejarah ini adalah milik kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita pertahankan
maka adalah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi komitmen kita untuk menjadi guru sejarah maka harus bisa menghidupi MGMP. Oleh karena itu, saya akan sampaikan hasil dari rapat koordinasi ketua-ketua MGMP Secapdim 10, bahwa MGMP itu ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomornya 56/B/B1.01/04.00/2025. Ini dasar untuk kita itu menghidupkan kembali MGMP. Jadi kenapa kemarin itu kok MGMP itu seperti hilang, apalagi sejarah. Sejarah itu untuk bertemu dalam rangka MGMP itu susah. Nah, oleh karena itu Menteri yang baru kemarin mengeluarkan surat edaran tentang pentingnya MGMP. Nah, kenapa MGMP itu harus ada? Ini adalah tempat PKB, tempat PKB, bukan PDI, tapi tempat PKB. Nah, tempat PKB itu bisa melalui KKG, Apa? kemarin dikaitkan oleh pengawas kita itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan olahraga, sejarah, seni budaya, bersama. Ini yang struktur SMK yang mapel. Nah, ini kemarin disinggung tentang pembelajaran mendalam. Jadi mengapa perlu pembelajaran mendalam? Itu yang pertama itu adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Bapak Ibu yang sudah mengikuti bimbingan teknik ini insya Allah sudah memahami. Kemudian bonus demografi 2025 dan visi Indonesia Emas. Jadi Indonesia itu ternyata kelebihan manusia, Bapak. Banyak orang bingung, sementara di negara-negara lain itu kurang orang, sehingga banyak mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Kemudian permasalahan mutu, pendidikan literasi, numerasi, HOTS, ketimpangan mutu. Ini kita itu permasalahan mutu itu ya Bapak Ibu kan pernah menjadi siswa ya, sekarang menjadi guru. Menjadi siswa zaman dulu dengan siswa zaman sekarang beda Pak sama Bapak Ibu? Beda. Anak sekarang itu masa Allah gitu ya. Jadi supaya belajar ya tidak mau pegangannya HP gitu. Di sekolah Bapak Ibu guru ini kita sebut saja ya. Sekarang anak itu harus naik atau tidak naik? Harus naik ya. Harus lulus. Nah ini yang akhirnya mohon maaf mutu pendidikan kita itu akhirnya menjadi hancur. Jadi dalam bahasa yang jelek itu picek deklang gegar. Kemudian yang keempat kompetensi masa depan. Jadi bagaimana anak-anak kita akan kompeten ketika selalu diakami nilai. Ini merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian,
kesehatan dan komunikasi. Ini kalau profil lulusan seperti ini, orang ini sudah sukses ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah semua ini beriman sudah, kreatif sudah, mandiri, kemudian komunikasinya bagus dan sebagainya, orang ini sudah ya, sempurna. Nah ini yang akan dicapai, profil lulusan kita itu akan seperti ini. Bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dan ke depan mau seperti apa. Jadi, kalau kita merefleksi ya, ini adalah kebijakan-kebijakan yang kadang itu bertentangan dengan nurani kita. Bapak Ibu jujur saja, mumpung kita ketemu guru ini ya. Kalau lagi ketemu pengawas beda lagi Bapak Ibu. Kalau ketemu guru itu, guru banyak sakit hati. Anak yang tidak mencapai tuntas pun supaya diloloskan. Benar ya? Iya. Nah ini adalah iya, jadi kenyataan, jadi kebijakan yang kadang itu malah kita itu harus mengamal. Sehingga tidak kita nabrak arus tidak bisa karena kebijakan. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran yaitu praktek, pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ini kerangkanya akan seperti itu. Implementasi pembelajaran dalam ada perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Saya kira ini tidak usah saya bacakan. Bapak Ibu insya Allah sudah paham semua pelaksanaan seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, asesmen. Jadi kita dulu kan harus merencanakan, melaksanakan, setelah itu ada evaluasi. Jadi kita rencana melalui apa yang nanti kita akan lakukan. Identifikasi, mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Ya, jadi kita itu diharapkan di awal anak itu masuk itu sudah bisa mengidentifikasi anak ini akan dibawanya. Sikap lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik, menentukan tujuan pembelajaran, yang kelima menentukan kerangka pembelajaran. Pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah kegiatan awal, inti dan penutup. Ini sudah biasa kita lakukan. Mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, asesmen pada awal pembelajaran, namanya apa Bapak Ibu? Sebelum pembelajaran namanya apa? Apa? Post-ability test. Asesmen pada proses pembelajaran, nanti kita berinteraksi, kemudian akhir pembelajaran kita lakukan asesmen. Itu Bapak Ibu oleh saya di SMK Binangun bertemu dengan ketua-ketua MGMB secapdim. Ini bukan milik saya atau pengurus, tetapi adalah milik kita bersama. Mari kita lanjutkan supaya, mohon maaf Bapak Ibu, saya diawasi oleh pengawas. Pak kamu jalan enggak gitu ya? Kalau enggak jalan kan saya juga nama sejarahnya menjadi jelek. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu bersama-sama nanti menghidupkan MGMB ini supaya program dari Capdir berjalan, program kita berjalan, dan mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan
LDP ini bisa segera diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja nih bahwa model ajar atau modul ajar yang selama ini kita buat kira-kira sama apa enggak ya? Beda ya? Ada yang ngambil dari AI enggak? Apa bikin sendiri? Bikin sendiri, Pak. Wika, Belum belum ya? didiskusikan bersama Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin saya ini untuk tadi SMK bahasa itu masih memakai buku yang kelas 10 yang isinya ada 13 bab. Saya masih pakai yang itu. Tapi karena di SMK itu banyak sekali kegiatan, sehingga ya terus terang saja lah, tidak sedetail itu dalam mengajar. Sama apa enggak ya Bapak? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di SMK Negeri 1 Purwokerto. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf, ini saya diminta untuk maju. Jadi untuk CP kemarin kalau tidak keliru sudah muncul CP terbaru. Yang CP terbaru itu ternyata di sana ada fase E, fase F yang di kami di SMK 1 kemudian sudah dipilah-pilah. CP-nya ada 14 ya. Pertama dari konsep dasar sejarah, kemudian kehidupan masyarakat Indonesia masa Hindu-Buddha, kemudian kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Barat, kemudian yang kelima ada masa perlawanan rakyat terhadap penjajah, keenam ada masa pergerakan nasional. Itu yang fase E. Kemudian untuk yang fase F itu dari pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintahan demokrasi liberal dan terpimpin, Orde Baru, ketujuh reformasi, yang keenam reformasi, yang ketujuh revolusi besar dunia sampai perang dunia 1 dan 2, kedelapan peristiwa kontemporer dunia abad sampai abad 21. Itu CP yang terbaru Bapak Ibu. CP terbaru yang kemudian karena kemarin di SMK 1, saya menyebut SMK 1 deh, karena di SMK 1 kemudian harus nyetor CP-CP baru ke kurikulum yang akan divalidasi oleh Sabdim, maka dipilah-pilah ternyata CP-nya seperti itu Bapak Ibu. Masalah nanti mengajarnya di kelas bagaimana, monggo itu kan kita semua punya cara sendiri-sendiri. Sebagaimana disampaikan Pak Joko, ya mungkin ada yang mendalam, ada yang hanya pengetahuan saja, selintasan begitulah. Monggo Bapak. Silakan tinggal dibagi saja. Yang masuk di semester 1 materi yang mana, yang masuk di semester 2 di kelas 10 yang mana. Kemudian yang masuk di materi semester gasal di kelas 11 mana, yang gelap mana. Hanya mungkin penekannya Bapak Ibu, penekanannya mengapa ada fase E dan fase F. Dulu sering dibahas bahwa anak-anak kelas 10 yang baru dari SMP
memang konsep berpikirnya itu masih sederhana. Maka di fase E biasanya tidak menganalisis tetapi memahami. Sedangkan yang di fase F di kelas 11 biasanya menganalisis peristiwa. Mengaten nggih? Itu yang ini di SMK 1 Bapak Ibu. Kok di MGMP mau memakai yang mana? Monggo, saya ngikut. Ngaten di Pak Baru, Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Penyampaiannya, mendalam tidaknya itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Karena pasti antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda. Misal di sekolahnya Bu Mina di SMK Telkom itu mungkin standarnya lebih tinggi dibandingkan di SMK 1 misalnya. Itu silahkan Bapak Ibu. Apa yang ada ditambahi boleh dalam pengertian pendalamannya. Kalau kemudian mengurangi CP tidak boleh Bapak Ibu. Yang boleh adalah apa? Hanya mengajarkannya mendalam apa tidak. Artinya menyeluruh apa tidak itu. Kalau mengurangi sepertinya tidak boleh karena itu memang dibuat untuk diajarkan. Tetapi ketika kemudian mengajarkan, contoh gampang, paling gampang. Saya tanya Pak Sumar. Pak Sumar ini dari SMK Negeri 1 Banyumas. Bagaimana cara mengajarkan konsep dasar dalam sejarah? Itu semuanya teori. Iya betul. Satu konsep berpikir dalam sejarah ada diakronik, sinkronik, kronologis. Regenerasi. Apa betul dengan Pak? Apa itu gitu? Sampai Pak Kanan. Iya lagi musik. Yang kedua tentang konsep manusia, ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga tentang konsep perubahan dan berkelanjutan. Itu diajar 1 jam selesai. Pertanyaannya, mudeng kalau bocah. Disampaikan oleh Bu Mina, saya masih ingat. Mengapa pada materi demokrasi liberal dan terpimpin di buku Erlangga hanya dibahas sehalaman, katanya pertimbangannya nanti akan memunculkan diskusi dan debat, malah ngalah-ngalah pemimpin. Tapi yang namanya sejarah kan harus apa adanya. Ya faktual. Misalnya begitu, itu padahal materi yang bisa sampai berjam-jam misalnya. Sehingga monggo Bapak Ibu yang begitu, kita yang mengajar di kelas, kita yang tahu kebutuhannya seberapa untuk anak-anak kita. Nah ya, berarti itu dibagi 2 ya. Semester 1 3, semester 2 nya 3. Terus kalau yang kelas 11 ada 8, berarti 4. Nah kita sekarang membuat modul ajar bareng-bareng, yaitu persamaan materinya yang jelas itu tentang pembagian bab ya Bapak Ibu. Di semester 1 untuk kelas 10 3 bab, di semester 2 juga 3. Kemudian yang kelas 11 4. Perencanaan Bapak Ibu kan harus merencanakan, baik itu dari kalibnya, kemudian dari perangkat pembelajarannya itu ada seperti itu. Nah harapan saya Bapak Ibu, saat-saat MGMP itu kita bersama-sama menyusun perangkat itu, perangkat pembelajaran itu. Nah yang tadi Bapak Ibu itu nanti udahlah kirim saja. Kalau misalkan dikirim saja Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Sepakat? Berarti Bapak Ibu nanti yang tidak pas dengan kondisi masing-masing sekolah untuk bisa menyesuaikan. Kan borangnya itu tadi
kelas 10 ada 3, kelas 11 ada 4 babnya. Terus mungkin untuk pembuatan modul belajar yang semester genap berarti besok mungkin bisa bareng-bareng di sini. Walaupun mungkin cuma satu modul, sudah kita sepakati bahwa modul belajar kita buat sendiri di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu langsung aja dibagi kelompok malam ini, yang kelas 10 siapa dan kelas 11 siapa gitu kok. Biar cepat, ini waktunya kan masih jumlah peserta yang hadir yaitu ada 30. Monggo membentuk menjadi 2 kelompok ya, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 itu ada 10, kelas 11 juga ada 10 juga aja ya. Apa sesuai urutan ini aja nih? Daripada sesuai yang ngajar Bu, itu kan nggak sesuai yang ngajarnya. oh sesuai yang ngajar aja. Iya. Bu Muliso mengajar kelas 10, kelas 11 silakan membentuk kelompok, nanti yang kelas 11 ngumpul bersama Bu Muliso mengajar ini. Terus Pak Waluyo kelas berapa? Kelas 11. Terus Putinta kelas berapa? Kelas 10 ya, silakan membentuk kelas 10. Satu orang, satu adik-adik biar nanti terkumpul bersama. Ya nggak apa-apa nanti. Pak Waluyo juga. Tapi nanti bisa dibaca nanti yang pembicaraan ini menjadi 40 yang agak tinggi. Ayo kita setuju nggak? Ya, misalkan mulai dari saya ya, dan saya kemudian siswi kemarin ya, ada yang keempat kita, yang kelima Pak Yuli, kemudian Yuli ya, Yuli, yang ketujuh Di negara Eropa ya sama yang terjadi perang Asia Timur Raya kan ya. praktek-praktek harus kita harus menyisipkan materi itu, jadi nggak harus 78 itu harus di bagian paling akhir nggak, tapi disisipkan di materi itu. Kan ada perang Asia Timur Raya kan pada saat pendudukan Jepang. Jepang kan dikaitkan dengan itu aja. Kita menyebutnya oh ya supaya anak tahu materi itu aja, nggak mendalam banget materi ya. Nggak mendalam banget kan, tapi di akhir pertemuan kan ada itu. Kalau itu disisipkan di situ saja. Secara kontemporer juga kalau misalnya ada perang apa kan kita cerita kalau kamu lihat berita gitu misalnya. Ya, Tapi tetap kita bikin modul ajar karena kan kita tidak boleh membangun CP itu harus walaupun mungkin satu pertemuan atau apa tetap kita ajarkan. Tapi seperti tadi siswi saya tradisional di pelaksanaannya. Sinten nggih? Mulai. Oh, bagaimana baiknya itu mungkin yang modul 7 dan 8 ini yang mungkin masih asing lah nggih bagi kita nggih. Nanti tetap kita bikin modul ajar. Misalnya ada 8 orang. Nah, nanti kalau yang ada yang lebih nanti kita apa? Misalkan saya modul 1 ya, sesuai ini. Kemudian Bu Siswi modul 2, kemudian Bu Karina modul 3, Kak modul 4, Pak Budi modul 5, Bu Yuli modul 6, Bu Peti modul 7, dan Bu Laila modul 8. Kalau itu mana kurang materi saya contoh saya kirim. Pak Joko, Bok, papat. Iya. Pak Loro. Sing mulai kan Jepang, Bok, Pak. Iya, mulai kan Jepang. Siki sih, mulai.
Burung waktu tuh. Pembagian tugas kelas 10 CP-nya ada 8 ya Bu ya? Iya, CP 8. 6 ya. Iya. Nih. Sudah apa Pak? Hasil budaya prasejarah belum Pak? Jenengan hasil budaya prasejarah? Kerajaan ini. Oh kerajaan, cepet temen. Aduh, ini Pak, ada yang sudah zaman kerajaan belum Pak? Apa baru hasil budaya prasejarah kelas 1? Kelas satunya baru konsep dasar sejarah Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga masih konsep itu. Iya Pak. Iya. SMK Muhammadiyah dan SMK mana Mbak Sumbyo? Ma'arif Sumbyo ini guru sejarah muda-muda ini, energik lagi. Ini pendaki gunung juga apa Mbak tadi rock climbing, ya panjat tebing ini panjat tebing. Ya. Sarankan semua konsep Iya, banding. dibagi karena nanti waktu ulangan semester waktunya saja berapa tuh? Berikan masa ya Pak. Tempat saya kan mayoritas perempuan muridnya 1.370, yang laki-laki paling banyak 100 berapa kan. Kalau suruh pakai saat itu juga bisa kan, kalau misalkan dari kelas 10 jauh iya, kelas 10 tapi yang nggak ada anak gensa kita panjang belajar nilainya juga lebih angkat ada memudahkan kita kreativitas saya main ini ya mulai kemarin saya di kelas 10 ini besok kan ini nanti mau kolaborasi sama ya apa itu mau yang kesampingannya apa yang pelajarannya kalau kuliner kan banyak masakannya berarti kan itu mungkin ada dampak dari Kalau mau buat bareng-bareng, sebaiknya kita bagi aja kelompok gitu Bapak Ibu. Kita pembuatan. Oke, Setuju nomor 3? setuju. Setuju. Kalau setuju berarti nanti yang mengajar kelas 10 siapa, yang mengajar kelas 11 siapa. Nanti membuat kelompok masing-masing. Dan nanti itu Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 10 itu nanti juga dibagi lagi. Nanti yang membuat bagian semester 1 siapa, semester ganjil, yang semester genap siapa begitu. Oh semester ganjil juga aja. Tentang sebuah keputusan kira-kira hari apa atau waktunya kapan dikumpulkan. Berarti untuk pembuatan modul aja sudah selesai nih. Acara selanjutnya yaitu saya serahkan kepada pembawa acara di sini. Mari kita perbaiki bersama. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu sudah menyelamatkan organisasi. Dengan kita berkumpul hari ini, kita menyelamatkan organisasi MGMP Sejarah yang nantinya akan kami sampaikan ke Capim. Jadi kemarin programnya sudah, ini adalah actionnya. Nanti akan kami sampaikan ke Capim progresnya seperti apa. Karena kami itu dipantau oleh Capim kalau siapa yang belum melaksanakan instruksi dari Capim. Yang ketiga Bapak Ibu, jadilah guru yang baik. Guru yang baik seperti Pak Kaloya tadi. Silakan baca. Kalau tidak ada yang tanya ulangan. Kira-kira itu guru baik ya Bapak Ibu.
Baik, itu yang dimaksudkan Pak Waluyo ketika Bapak Ibu sudah tidak memiliki waktu lagi dan kemudian tayangnya itu sudah mepet ya Pak Waluyo. Ya, jadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan materi, maka caranya seperti itu. Nah, ketika kita masih luas dengan waktu dan sebagainya, maka Bapak Ibu yakin tidak memiliki cara yang baik. Bapak Ibu, ada trik untuk menjadi guru sejarah yang dirindukan siswa Bapak Ibu. Yang pertama, mampu memberikan materi dengan baik. Bapak Ibu minimal itu kalaupun tidak hafal, paham urutannya. Misalkan cerita sejarah, pengertian sejarah dari berbagai bahasa, kemudian dari para tokoh, kemudian sumber sejarah, ada lisan, tulisan, benda dan sebagainya itu tanpa buku itu siswa itu sudah tercengang. Jadi sudah maksud menjelaskannya yang juga bisa dipahami, itu menjadi yang menarik Bapak Ibu. Sudah paham dengan materi. Yang kedua, mampu menyampaikan materi dengan menarik, memilih buku yang cocok Bapak Ibu. Kemudian ketika siswa itu nanti dibiarkan bukunya tebal, bingung, maka Bapak Ibu hendaknya memberikan ringkasan yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian ajak diskusi Bapak Ibu, ajak diskusi. Jangan sampai anak dibiarkan, kemudian tidak paham dia dibiarkan. Syukur Bapak Ibu mempunyai kelebihan dana, ajaklah anak-anak ke tempat sejarah, nonton film, video, gitu. Nah ini yang seperti ini itu menarik. Tapi kalau Bapak Ibu itu hanya ceramah, itu anaknya bisa tidur Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi guru sejarah yang menarik, memberikan materi dengan mudah dipahami. Jadi materinya sebenarnya mudah, tetapi ketika kita menyampaikannya itu tidak tidak pas, bisa siswa itu menganggap ini konsep artinya susah, materinya susah, sebenarnya mudah. Jadi bagaimana kita itu cara menyampaikan, mampu membangun hubungan dengan siswa, mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa. Jadi siswa itu kalau dari jauh gitu ya, kalau dari jauh sudah manggil gitu ya, Pak Wal gitu ya, Pak Wal itu berarti sudah baik. Satu orang yang pernah kita undang di sini itu ada namanya Pak Hafid gitu ya. Pak Hafid itu luar biasa itu, caranya berhubungan baik dengan siswa, metode dan sebagainya, sehingga menjadi pelajaran yang tidak membingungkan. Ajak siswa itu berpikir, bernostalgia seperti apa ketika kita itu dikuasai oleh orang-orang asing, dan bagaimana kita itu bergembira setelah kita itu merdeka. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang menggemari atau paling tidak membenci mata pelajaran sejarah, karena kita pun harus tahu sejarah itu, kita harus tahu sejarahnya diri kita, sejarahnya bangsa Indonesia, dan itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu. Nanti program kita ke depan adalah kita akan bertemu lagi di bulan Januari hari Selasa tanggal 6. Kemudian Bapak Ibu jangan segan-segan untuk menyampaikan misalkan Bapak Ibu bingung atau yang lain, bisa nanti melalui WA group. Saya punya orang nomor 1 di provinsi yang bisa menjawab segala sesuatu, yaitu Pak Waluyo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
model sekarang namanya CP, Pak Har menyampaikan Bapak Ibu boleh tidak mengajarkan semuanya yang dianggap penting-penting saja. Memang saya kontradiktif di sini. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus dibuat CP-CP itu kalau kemudian boleh dipilih atau hanya tidak diajarkan semuanya. Maka kami tadi menyampaikan bahwa di kami di SMK 1 CP-CP yang ada itu diajarkan semuanya, meskipun tentu berbeda dengan yang disampaikan oleh pengawas Bapak Ibu. Karena di mana-mana pengawas selalu mengatakan silahkan, tidak harus mengajar semuanya, pilih saja yang dianggap penting. Mengatakan ke Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu yang ada di SMK 1. Kalau kemudian Bapak Ibu mau menggunakan apa yang disampaikan pengawas, monggo. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara telah kita lalui ini Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya beri penguatan, mungkin seperti tadi Pak Budi ceritakan saya bahwa saya menunggu momennya Bu Mina untuk ngobrol tentang pembelajaran mendalam. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena program pembelajaran mendalam itu dari pemerintah. Ya, kalau yang resminya itu tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan. Bapak Ibu tahu bahwa itu program dari pemerintah yang disasar gurunya adalah yang sekolahnya boskim dan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi nanti tujuannya adalah dari pelatihan tersebut 3 orang guru itu akan melakukan penugasan sebenarnya ke Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau saya yang langsung memberi itu takutnya kesalahan karena bukan sistematikanya seperti itu, kecuali ada surat tugas. Saya baru berani gitu, karena sekali lagi untuk pembelajaran mendalam itu membutuhkan waktu 6 hari untuk guru ya pelatihan, sedangkan kepala sekolah itu 5 hari Bapak Ibu. Kalau dulu kan guru penggerak kepotong-potong. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran mendalam langsung 6 hari Bapak Ibu. Di situ melakukan pembelajaran kegiatan berdasarkan LMS. Jadi ada sertifikat yang keluar nantinya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi narasumber pembelajaran mendalam begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya tadi Bapak Ibu ingin bertanya boleh silakan. Tadi saya sudah menyimak beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Bangun dan Pak Waluyo itu sudah termasuk di situ sebenarnya, hanya memang belum secara detail seperti itu. Penekanannya adalah ketika membuat perencanaan pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu tinggal menuangkan saja ya, pembelajaran mendalam itu ada yang namanya prinsip pembelajaran dan pengalaman pembelajaran. Itu yang dimasukkan di situ. Utamanya Bapak Ibu harus mewujudkan dulu apa sih dimensi profil lulusan yang ingin diwujudkan. Ada 8 nih Bapak Ibu. Ada yang tahu? Tadi keimanan dan ketakwaan. Nah, itu contohnya tadi sudah dicontohkan sama Pak Waluyo gitu. Yang kedua ada keluargaan. Bapak Ibu mikirnya ketika 8 dimensi itu berpatokan dengan P5 sebenarnya. Jadi lanjutan dari kurikulum Merdeka. Kalau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam itu adalah strategi atau pendekatannya. Kita kurikulumnya adalah kurikulum nasional. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi apa sih yang ingin diwujudkan dari 8 dimensi itu? Bapak Ibu memilih minimal 1. Baru dituangkan di perencanaan pembelajaran. Itu yang wajib Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menentukan dulu dimensi profil lulusannya. Baru masuk ke tadi untuk pembelajarannya seperti apa. Yang menarik tadi yang bertanya Pak Budi ya, mungkin untuk keseluruhan saja. Bu, saya mau tanya, yang namanya menggembirakan apakah hanya ice breaking saja? Pertanyaannya bagus. Jadi tidak melulu Bapak Ibu ice breaking tepuk-tepuk saja. Tapi ketika Bapak Ibu, tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Bungun, membuat siswa paham. Ketika siswa bilang, oh ini, oh lampu mudeng, itu sudah termasuk menggembirakan Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Mentari senja mulai redup. Pertanyaan hari kan segera usai. NBP hari ini kita tutup. Semoga ilmu makin bertambah dan tak tergeret. Bila masih banyak kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup handala bersama-sama ini Bapak Ibu. Alhamdulillah.
Satu, dua, tiga. Lagi. Ketiga ya. Jempol. Satu, dua, tiga. Ketiga ya. Kayaknya apa Pak? Apa? Bebas. Bebas. Ya. Satu, dua, tiga. Wes manis banget apa pesannya? Bebas sejarah. Oh ini. Semangat ya. Semangat ya. Semangat Bapak Ibu semangat. Hafal. Merdeka. Satu, dua, tiga. Terus Video ya Mbak. Oke. Di video bisa dipencet video aja. Siap. Saya ngomong C Ya. kacang pun C gitu ya. Oke ya. Satu, dua, MGP sejarah. Luar biasa. Oke. Ya, oke. satu, dua, tiga. C kacang pun C kacang pan sejarah Luar biasa. Sejarah luar biasa. Dia sebenarnya